Ya, berkaca dengan kondisi saat ini, sepertinya hampir setiap orang di Indonesia, bahkan di dunia, sudah memiliki handphone di tangan mereka masing-masing. Bukan hanya dijadikan sebagai alat komunikasi saja, kini handphone juga menjelma menjadi suatu alat yang luar biasa pentingnya bagi manusia zaman sekarang untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Dan mulai dari mencari hiburan, informasi, juga ada mencari kebutuhan gaya hidup, hingga bertransaksi perbankan sudah dilakukan hanya melalui genggaman. Maka dari itu, menjadi wajar juga apabila perusahaan dari produsen ponsel dari seluruh penjuru negeri ini pun saling bersaing untuk menduduki tahta tertinggi dan menjadi raja dalam menguasai pangsa pasar ponsel dan sebesar-besarnya. Lalu siapakah jawara dalam persaingan ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Raja Baru Pasar Ponsel Indonesia. Nah, bicara terkait siapakah jawara ataupun raja dalam pasar handphone tanah air, tentu terdapat beberapa merek ponsel yang saling berebut untuk menduduki peringkat nomor 1 di Indonesia. Menurut riset yang dilakukan oleh Counterpoint Research membuktikan bahwa pada kuartal 3 2021 ini merek ponsel dengan pangsa pasar tertinggi ataupun share jatuh pada merek yang tentu sering kita dengar namanya, yakni merek Oppo. Di sini memang kalau kita lihat kuartal ketiga ini ataupun kuartal ketiga 2021 ini, Oppo mampu membuktikan bahwa dirinya lah yang memiliki tingkat pangsa pasar tertinggi di tanah air mencapai 22% banyaknya. Lalu di peringkat kedua terdapat merek Samsung, begitu dengan pangsa pasar mencapai 19% di Indonesia atau berada di bawah sedikit lah ya dibandingkan dengan Oppo. Di sini memang di posisi ketiga juga masih ada merek kenamaan, yakni Vivo. Mungkin agak sedikit susah terlihat di layar kaca Anda, saya sebutkan saja. Di nomor 3 ada Vivo dengan pangsa pasar beda tipis dengan Samsung, beda 1% saja di angka 18%. Lalu juga selanjutnya pangsa pasar tanah air ataupun ponsel juga harus rela tergelincir begitu ya. Di posisi keempat, di sini memang terdapat merek dari Realme. Di sini Realme dengan pangsa pasar sebesar 12% banyaknya. Dan yang terakhir, pangsa pasar ataupun sebesar 11% dipegang oleh merek-merek lain-lain begitu ya, kita bacakan. Di sini memang termasuk di dalamnya mungkin ada Apple yang juga pangsa pasarnya jauh berada di bawah dengan Oppo. Nah, sampai di sini begitu ya, kalau kita perhatikan pasti Oppo user patut berbangga diri nih ya, karena memang brand yang digunakannya menang ataupun berada di peringkat pertama dari pangsa pasar di Republik ini. Atau dapat diartikan di kuartal ketiga 2021 ini hampir mayoritas masyarakat Indonesia apabila membeli handphone pasti menjatuhkan pilihannya pada merek Oppo sebagai ponsel pilihan mereka. Sekali lagi, selamat untuk Oppo berhasil menduduki peringkat pertama atau jawara ponsel dengan pangsa pasar tertinggi di tanah air pada kuartal 3 2021. Dan lalu bagaimana persaingan sejumlah merek ponsel secara besar lagi ataupun secara global, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat datanya begitu ataupun melihat lagi secara luas peta persaingan merek ponsel di dunia ini, tentu bisa kita lihat dalam tabel yang disajikan oleh Canalys yang menunjukkan bahwa pertumbuhan secara tahunan tertinggi dipegang oleh Oppo. Di sini lagi Oppo lagi dengan tingkat pertumbuhan melesat hingga 18% pertumbuhan tahunannya di sini ataupun secara tahunan di kuartal 3 2021 ini. Selanjutnya juga bisa kita lihat di sini dari atas, Samsung begitu harus mengalami pertumbuhan negatif ataupun pertumbuhan ke bawah di sini 13%. Lalu selanjutnya Apple mengalami pertumbuhan sebesar 14% apabila dibandingkan secara tahunan kuartal 3 2020 dan juga kuartal 3 2021-nya. Lalu selanjutnya ada Xiaomi yang harus turun 7%. Lalu juga tadi sudah disebutkan Oppo naik 18%. Vivo mengalami pertumbuhan positif 8%, sedangkan lain-lainnya ataupun harus mengalami pertumbuhan yang melambat atau di 20% banyaknya secara tahunan. Dan sangat beragam tentunya ya, ada yang harus terjerembab ataupun harus berada di zona negatif atau pertumbuhannya harus melambat di kuartal 3 2021 ini, dan juga ada pula yang justru ngegas walau dihadang sejumlah tantangan guna menjadi
merek handphone yang terkuat dalam persaingan merek ponsel di bumi ini. Lalu kira-kira apa saja sih tantangan begitu ya yang ada saat ini sehingga mempengaruhi peta persaingan bisnis ponsel baik di tanah air maupun di mancanegara? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila melihat datanya di sini memang Anda membahas terkait tantangan apa saja yang kini dihadapi oleh pabrikan ponsel dari segala penjuru dunia. Tentu masalah utamanya adalah terkendalanya produsen smartphone untuk mendapatkan chip. Mungkin juga sudah sering terdengar di telinga Anda, memang yang akan disematkan pada produk-produk mereka. Dan juga hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 tentunya mampu meluluh lantakan dan mengganggu ketersediaan dari pasokan chip yang dibutuhkan oleh produsen ponsel di pasaran. Karena bagaimana tidak, pandemi COVID-19 memang secara perkasa begitu ya, ataupun kuat, ataupun mampu menghantam di sini sejumlah produsen chip dan mengganggu supply chain ataupun rantai pasok chip semikonduktor yang ada, sehingga barang yang mana memang dicari-cari ini langka adanya ataupun chip semikonduktor ini. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan dengan kondisi ini, bagi Anda yang ingin begitu ataupun berniat membeli handphone di masa-masa saat ini dan juga masa yang akan datang, jangan kaget juga kalau misalnya harga handphone yang Anda beli sedikit lebih mahal daripada biasanya. Karena Anda memang melihat kondisinya untuk memproduksi satu unit handphone pun para produsen ponsel ini juga harus mengeluarkan extra cost atau biaya tambahan dalam mendapatkan chip yang disematkan di dalam handphone mereka ataupun produk mereka. Nah, di sini memang menurut Direktur Riset begitu dari Forrester, kenaikan harga ponsel karena kelangkaan chip semikonduktor ini begitu akan terjadi hingga akhir tahun 2021 ini dengan kenaikan harga yang beragam pada sejumlah merek ponsel kenamaan atau pada kisaran 10% hingga lebih kenaikannya dan akan lebih tinggi lagi angkanya di tahun depan. Jadi gimana? Sampai di sini apakah memang Anda masih berniat untuk membeli ponsel begitu di waktu dekat ini dan juga justru ataupun dengan adanya kondisi ini justru tidak masalah begitu dengan kenaikan harga dari sejumlah produsen ini, Anda tetap ingin mendapatkan ponsel favorit Anda. Dan mulai dari saat ini segera cek harga ponsel yang akan Anda beli sekarang juga.